lagi dengan Bapak di sini ya. Gimana kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan sehat dan tidak kurang suatu apapun ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang induksi magnetik yang terjadi akibat adanya kawat lurus panjang berarus listrik ya. Mudah-mudahan nanti ketika kalian menyimak materi ini kalian dimudahkan untuk memahaminya dan tidak ada kendala ketika sedang mempelajarinya. Oke, langsung saja kita ke soal-soalnya. Baik, ini dia soal yang pertama. Kita langsung baca saja ya. Sebuah kawat lurus panjang dialiri arus 3 ampere. Pertanyaannya, tentukan besar medan magnet yang berjarak 3 cm dari kawat tersebut. Dengan μ0 adalah permeabilitas ruang hampa atau permeabilitas udara ya. Nilainya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Itu adalah sebuah tetapan tempat kejadian dari induksi magnet yang terjadi. Itu ya. Di μ0 adalah sebuah ketetapan. Jadi bagaimanapun soalnya nanti, misalkan di soal tidak ada μ0, maka nilai μ0 atau nilai permeabilitas ruang udara adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Ini kebetulan ada di sini dikasih tahu sama pembuat soalnya. Nilai μ0 itu ada tertera di dalam kurungnya itu 4pi kali 10 pangkat min 7. Sehingga lebih mudah untuk mengerjakan soal yang ini. Oke. Mudah saja ya. Kita tulis saja apa yang diketahui di soal, ditulis ya, supaya nanti ketika memasukkan ke rumusnya tidak kesulitan. Hanya tinggal melihat saja diketahuinya gitu. Kita tulis diketahuinya. Di soal kan dikatakan sebuah kawat lurus panjang dialiri arus 3 ampere. Tulis saja ya. I sama dengan 3 ampere karena lambang arus untuk mengerjakan soal adalah I ya. I sama dengan 3 ampere. Nah, itu ditulis karena di soalnya memang ada dialiri arus 3 ampere. Maka ditulis I sama dengan 3 ampere. Kemudian di soal juga dikatakan jaraknya 3 cm. Kalau jarak dilambangkan dengan R, yaitu 3 cm. 3 cm dijadikan meter menjadi 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, kemudian untuk μ0 itu sudah ketetapan, tulis saja μ0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Ya sudah, kalau sudah seperti ini, sudah lengkap ya diketahuinya, tinggal kita masukkan ke persamaannya atau kita masukkan ke rumusnya. Makanya ya intinya ya kalian harus hafal rumusnya. Kalau hafal rumus ini ya sudah pasti kalian bisa mengerjakannya dengan cepat ya. Jadi tulis saja rumusnya. B sama dengan μ0 I per 2 pi R. Tuh lihat di bawah ya. Jadi μ0-nya diganti dengan 4pi kali 10 pangkat min 7. I-nya harusnya diganti dengan 3. Kemudian per 2pi. Ya, 2pi itu kan rumus ya. 2pi kali R-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat min 2. Nah gitu. Dari sini kita langsung saja menyelesaikan secara matematisnya ya. Jadi 4 kali 3 kan 12. 12 pi ya. Kemudian untuk yang bawah itu 3 kali 2 ya, atau 2 kali 3, jadi 6. 6 pi, pi-nya masih ada. Jadi 12 dari mana? Dari 4 kali 3. 6 dari mana? Dari 2 kali 3. Pi-nya masih ada, dicoret saja pi-nya. Kan itu 12 pi dibagi 6 pi. Masing-masing kali 10 pangkat min 7 kan. Nah, yang atas kali 10 pangkat min 7, yang bawah kali 10 pangkat min 2. Itu ya. Jadi tinggal dicoret saja pi-nya. Pi yang atas dicoret dengan pi yang bawah. Habis pi-nya, yang tersisa hanya 12 dibagi 6. 12 dibagi 6 adalah 2 kan. Tuh hasilnya 2 kali 10 pangkat
min 5 ya. Nah, gitu. Nah, min 5 dari mana? Yaitu di bagian bawah kan 10 pangkat min 2 pindah ke atas. Nah, kalau pangkat minus pindah ke atas berubah menjadi plus. Jadi 10 pangkat min 2 pindah ke atas jadi 10 pangkat plus 2. Nah, dijumlahkan dengan 10 pangkat min 7. Dikalikan dengan 10 pangkat min 7. Jadi yang 10 pangkat min 2 di bawah pindah ke atas menjadi 10 pangkat 2 dikalikan dengan 10 pangkat min 7. Nah, sehingga 10 pangkat min 2 dengan 10 pangkat 2 dengan 10 pangkat min 7 hasilnya adalah 10 pangkat min 5. Sehingga hasil terakhir adalah 2 kali 10 pangkat min 5. 2-nya dari 12 dibagi 6, 10 pangkat min 5-nya dari 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2. Oke? Bapak rasa itu cukup mudah untuk dipahami ya. Kalau ada pertanyaan, nah langsung komen aja di bawah gitu. Oke, kita berlanjut ke soal berikutnya. Baik ya, ini soal yang berikutnya atau soal yang kedua. Kita baca. Tentukan besar induksi magnet di suatu titik yang berjarak 2 cm dari kawat lurus panjang yang berarus listrik 30 ampere. Nah, kebetulan soal ini adalah soal pilihan ganda. Jadi kalau soal pilihan ganda ya setelah kita menghitung dan mendapatkan hasilnya, kita bisa lebih puas ya, karena jawabannya sudah ada, kita cocokkan dengan masing-masing pilihan gandanya, apakah itu yang A atau yang B atau yang C atau yang D ataupun yang E, sehingga ketika kita menemukan kecocokan jawaban, maka kita akan lebih yakin dengan jawaban yang kita miliki. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung ke pembahasannya ya. Kita sudah tahu bersama bahwa rumus atau persamaan untuk induksi magnetik yang disebabkan oleh kawat berarus listrik itu adalah B sama dengan mu 0I per 2 pi R. Tapi di sini dikatakan B sama dengan mu 0I per 2 pi A. Jadi A itu adalah jaraknya. Di berbagai kesempatan yang lain, jarak itu adalah R. Ada yang mengatakan jarak itu R, ada yang mengatakan jarak itu A. Nah, jadi itu hanya sekedar nama saja ya. Jadi kalau nama itu ya, kalau dalam ilmu bahasa kan dikatakan apalah arti sebuah nama itu ya. Jadi nama itu nggak ada artinya sebetulnya kalau kita membahas materi tentang fisik ini ya, tentang persamaan atau rumus. Jadi nama itu bebas mau apa saja, yang penting barangnya itu tidak berubah ya. Kadang kita menamakan apa ya, buah-buahan contohnya buah pepaya. Nah, buah pepaya itu kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa kan ada yang mengatakan gedang, gandul gitu ya. Ada kalau Sunda mengatakan gedang gitu ya. Jadi nama-namanya itu beda, tetapi barangnya tidak beda, barangnya itu saja. Jadi nama itu, atau kalau di sini simbol rumus itu ya, inisial rumus itu boleh saja R atau bisa saja A. Jadi kalau di sini R-nya itu diganti dengan A, padahal maksudnya yaitu itu juga. Jadi A itu adalah jarak sebuah titik putar induksi magnet menuju kawat yang berarus. Jadi di sini persamaannya bukan mu 0I per 2 pi R, tetapi mu 0I per 2 pi A gitu. Jadi R-nya diganti A nggak apa-apa. Itu hanya pergantian huruf saja, tidak mengganti kejadian yang sebenarnya. Ya. Kita sering menyebut apa ibu jari, jempol, sama aja barangnya itu saja. itu juga. Jadi mau R mau A, yang penting maksud dan tujuannya
tidak berbeda dengan apa yang dimaksud oleh soal ini gitu. Nah, oke ya, panjang lebar membahas R dengan A. Kita langsung ke soalnya, kita langsung ke penyelesaiannya. Di sana dan dikatakan jaraknya 2 cm, maka tulis aja diketahui A-nya 2 cm. Kemudian dijadikan meter 2 kali 10 pangkat min 2 meter gitu. Kemudian arusnya 30 ampere diganti dengan ditulis saja 30 ampere, kan di soal dikatakan berarus listrik 30 ampere. Arus itu lambangnya I, itu I sama dengan 30 ampere. Pertanyaannya kan tentukan besarnya induksi magnet, berarti B yang ditanyakan ya. Ya udah, kita langsung tulis saja persamaannya atau rumusnya. B sama dengan mu 0 I per 2 pi A itu ya. Nah, mu 0-nya adalah ketetapan ya, kita sudah pelajari bersama bahwa mu 0 adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7. Sehingga di jawabannya sana mu 0 diganti dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7. Arusnya adalah 30 dibagi 2 pi ya. 2 pi nya memang rumus ya, 2 pi, dan A nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2 gitu. Sekarang kita langsung hitung saja ya. 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali 30 dibagi 2 pi kali 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, yang sama itu dicoret, pi dengan pi sama dicoret ya. Ini sebetulnya banyak caranya ya, tergantung kita sukanya seperti apa menyelesaikannya. Bisa 4 dibagi 2 kali 2, itu kan yang bawah 2 kali 2 sisanya 4 coret dengan 4 habis ya, sehingga tersisa 30 kali 10 pangkat min 5. Nah, kenapa jadi min 4 ya? Karena si 30-nya, 0-nya dihilangin. Jadi yang 10 pangkat min 5 menjadi 10 pangkat min 4. Jadi sebetulnya itu 30 kali 10 pangkat min 5 itu. Karena 4 pi dengan 2 pi kali 2 itu habis. Jadi yang tersisa hanya 30 kali 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2. Nah, 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2 adalah 10 pangkat min 5. Jadi hasilnya adalah 30 kali 10 pangkat min 5. Nah, karena ini di jawabannya itu satu angka di depan koma, jadi 30, 0-nya dihilangkan, 10 pangkat min 5-nya menjadi 10 pangkat min 4. Nah, itu ya, untuk penghitungan itu ya tergantung kita suka dengan cara mana. Banyak cara untuk menghitung itu supaya cepat ya, terserah ya. Mau bagaimana cara menghitungnya gitu ya, terserah yang menyelesaikan soalnya. Ini juga setiap orang, setiap siswa bisa berbeda-beda cara menghitung itu ya, supaya cepat menurut kenyamanan masing-masing. Nah, itu kalau Bapak kan tadi yang sama dicoret, pi dengan pi, kemudian yang bawah itu 2 kali 2 itu 4. Nah, 4 dengan 4 juga dicoret. Yang tersisa 30 kali 10 pangkat min 5 ya. Pangkat min 10 pangkat min 5 dari mana ya? 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2. Sehingga hasilnya 30 kali 10 pangkat min 5. 0-nya ditiadakan menjadi 3 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Tesla itu sama dengan Weber per meter persegi. Maka kalau kita cocokkan dengan pilihan gandanya, jawabannya adalah yang B ya. 3 kali 10 pangkat min 4 Weber per meter persegi. Jadi induksi magnetik itu satuannya kalau nggak Tesla ya Weber per meter persegi, itu sama saja gitu ya. Ya, itu untuk soal yang kedua. Kita ke soal berikutnya, soal yang ketiga ya. 2 soal saja sudah menghabiskan waktu cukup lama ya. 1 soal lagi ya. Kita ke soal yang terakhir, ketiga. Nah, ini dia soalnya, kita baca ya. Seutas kawat dialiri arus listrik 2 ampere seperti pada gambar ya. Nah, di situ di gambarnya ada kawat, arus arahnya ke atas ya, itu tanda panahnya ke atas, I-nya itu ya. Di situ ada 2 buah titik yang berbeda. Yang pertama di sebelah kiri ada titik P yang berjarak 2 meter dari kawat ya. Kemudian yang kedua ada titik Q yang berjarak 1 meter dari kawat. Nah,
Maka pertanyaannya di sana tentukan gitu ya, ada 4 pertanyaan. A. Kuat medan magnet di titik P. B. Arah medan magnet di titik P. C. Kuat medan magnet di titik Q. Dan D. Arah medan magnet di titik Q. Kalau dilihat dari gambarnya, titik P itu lebih jauh daripada titik Q kalau dihitung jarak dari kawatnya. Nah, kalau kita melihat persamaannya atau melihat rumusnya, maka titik P sudah dipastikan memiliki kuat medan listrik yang lebih kecil karena lebih jauh ya. Titik Q-nya itu sudah dipastikan memiliki kuat medan listrik yang lebih besar karena jarak titik ke kawatnya itu lebih dekat ya. Karena jarak itu kan posisinya sebagai pembagi di bawah. Kalau dekat berarti kan kecil jaraknya. Kalau kecil itu pembaginya tidak mengurangi atau menguranginya tidak terlalu besar terhadap induksi magnetnya gitu. Jadi kalau jaraknya besar, otomatis pembaginya besar, induksi magnet jadi kecil. Kalau jaraknya kecil atau dekat, otomatis pembaginya kecil, nah, induksi magnetnya menjadi besar gitu. Jadi jarak yang dekat itu menandakan induksi magnet dari titik putar posisi tersebut memiliki nilai induksi magnet yang besar gitu. Kalau yang jauh ya pasti nilai induksi magnetnya kecil. Oke ya, bertele-tele kita langsung hitung gitu ya. Kita selesaikan pertanyaan yang A. Pertanyaan yang A adalah tentukan kuat medan magnet di titik P. Jadi titik P itu nilai A-nya kan 2 meter. Jadi langsung saja ke persamaan induksi magnetnya. Jadi B sama dengan μ0I per 2πA. Untuk menjawab pertanyaan yang A, maka langsung masukkan saja ya μ0-nya, nilai μ0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. Itu bisa dilihat ya di lembar pembahasan penyelesaian. μ0i diganti dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali 2 i-nya ya. Nah, kemudian 2pi AP. Nah, 2pi AP itu maksudnya adalah jarak titik P ya. 2pi-nya tetap 2pi, AP-nya adalah 2 meter. Jadi AP diganti dengan 2 meter. Nah, sehingga 4pi itu dicoret dengan 2pi kali 2. 2pi kali 2 kan 4pi juga. 4pi dengan 4pi dicoret sehingga yang tersisa adalah 2 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, itu untuk jawaban yang A. Jawaban yang A adalah 2 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Jawaban yang B itu adalah pertanyaannya adalah arah medan magnet di titik P. Jadi dia menanyakan arahnya. Jadi sesuai dengan kaidah tangan kanan, kalau arah arusnya ke atas pasti 4 jarinya itu mengelilingi ibu jari dengan posisi sebelah kiri itu keluar bidang ya, dan sebelah kanan itu masuk bidang, atau sebelah kirinya itu keluar menuju pembaca ya, dan sebelah kanannya itu masuk bidang menjauhi pembacanya. Nah, maka di sini dikatakan arah ditentukan dengan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari mewakili arah arus dan 4 jari sebagai arah medan magnet dengan posisi tangan menggenggam kawat, sehingga arah kuat medan magnet di titik P adalah keluar bidang ya. Di titik P keluar bidang ya, untuk ke sebelah kiri ya. Kalau di sebelah kanan kawat itu pasti masuk bidang, karena posisi keempat jari menggenggam ibu jari ketika arusnya itu ke atas, maka putaran 4 jarinya itu kan di sebelah kiri itu keluar, di sebelah kanan masuk. Karena di sini yang ditanyakan adalah arah medan magnet di titik P. P itu posisinya di sebelah kiri kawat, maka jawabannya adalah keluar bidang mendekati pembaca ya. Jadi kalau seandainya arah induksi magnet itu keluar dari layar video ini adalah keluar menuju mata kita yang sedang menyaksikan video ini. Untuk yang di sebelah kanannya itu masuk bidang, jadi masuk layar ini sehingga menjauhi kita yang melihat video ini.
makanya untuk arah yang Q itu pasti masuk bidang. Nah, tuh yang jawaban yang D adalah masuk bidang, menjauhi pembaca. Gitu. Nah, untuk nilai induksi magnetik yang C, kita tinggal masukkan saja jarak yang Q-nya gitu. Karena pertanyaan C kan kuat medan magnet di titik Q. Jadi titik Q itu memiliki jarak 1 meter dari kawatnya. Sehingga jaraknya diganti aja, yang tadinya 2 meter menjadi 1 meter. Kita lihat pembahasannya yang C, kuat medan magnet di titik Q ya. BQ adalah mu 0 I per 2pi AQ. Jadi AQ adalah jaraknya ya 1 meter. Jadi 2pi kali 1. Makanya kita langsung hitung 4pi kali 10 4 7 kali 2 per 2pi kali 1. Jadi 4pi dibagi 2pi itu kan 2 ya. 2 kali 2 4. Jadi hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 7 Tesla. 4 per 1 kan sebetulnya. Per satunya tidak usah ditulis. Jadi hasilnya memang 4 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Kak, jawaban yang C adalah ya 4 kali 10 kalau 4 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, untuk yang D tadi sudah dibahas, arah medan masuk bidang baca menjauhi pembaca, karena di posisi Q itu keempat jari yang mengelilingi ibu jari yang arah arusnya ke atas di sebelah kanan adalah memasuki bidang atau menjauhi pembaca. Nah, itu untuk pembahasan soal-soal induksi magnetik yang terjadi karena adanya kawat penghantar yang berarus listrik. Mungkin itu ya untuk kesempatan kali ini pembahasan soal-soalnya. Mudah-mudahan mudah dipahami dan kalian tidak kesulitan ya ketika nanti ada soal-soal tentang induksi magnetik. Kalau misalkan ada yang belum paham boleh komen di bawah ini, atau boleh japri di WA ataupun di Telegram, atau kalian bisa komen langsung di Google Classroom-nya. Itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan kalian semua dimudahkan segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.